Belum ke sana, yang isim mabni, berarti kan murojaah. Ada yang namanya isim mu'rob. Isim mu'rob itu sudah kita bahas. Kita ulang sedikit. Terakhir kemarin di isim ghair munsorib. Yang di bagan. Kalau itu halaman berapa yang baru? 40. Berarti lihat halaman 30 yang lama, halaman 31. Yang baru, halaman 31. Yang bagan itu. Tiga satu mungkin ya, yang bagan. Ya, lihat. Ini sebagai gambaran isim-isim yang mu'rob. Kalau yang tadi isim yang mabni. Sebetulnya yang mudah itu yang mabni. Tapi karena di sini buku ini membahas dulu yang mu'rob dari awal sampai akhir. Di sini ada 9. Di sini ada 9. Sebetulnya 10 sudah kita bahas ya. Yang pertama mufrad. Yang kedua musanna. Yang ketiga jama'. Nah, jama' dibagi 3. Jama' muzakkar salim, jama' muannas salim, dan jama' taksir. Jadi ini digabung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dilihat daripada jumlah. Menunjukkan 1 mufrad. Menunjukkan 2 musanna. Menunjukkan banyak jama'. Begitu. Baik. Ada pertanyaan untuk isim yang dilihat dari jumlah. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Paling nanti ummahat hafalkan rumus. Rumus ya. Di 3 ini, dia di 5 ini, 5 yang ini. Kalau belum ada rumus, berarti mufrad. Mufrad ya. Ini belum ada rumus. Tidak ada rumus. Jama' taksir pun kadang-kadang tidak disebutkan rumus. Walaupun sejatinya ada itu ya. Dari mufrad ke jama' taksir. Kan itu hafalan. Makanya kebanyakan itu disebutkan, sudah saja hafalkan. Hafalkan. Nah, kalau yang sisanya itu ada rumus. Pertama musanna. Apa rumusnya? Ani, aini. Jama' muzakkar salim. Una, ina. Jama' muannas salim. Atun, atin. Hanya 2, atun, atin. Atan kenapa tidak masuk? Atan mah laki-laki. Laki-laki atan ya. Atun kan perempuan. Atin perempuan, jadi 2 saja. Itu ya. Atan jangan masuk. Nah, yang ini kalau dilihat dari jumlah. Jadi dilihat dari jumlah ini memang berubah. Itulah sebabnya kenapa ada ani, aini, berarti ada perubahan. Una, ina, ada perubahan. Atun, atin, ada perubahan. Nah, yang 5 ini memang ada perubahan. Maka berubah itu namanya mu'rob. Isim mu'rob. Oh, isim yang berubah. Berubah apanya? Awal, tengah, akhir. Akhir apa? Hah? Akhir kata. Ada perubahan akhir kata. Jadi di akhir itu ada perubahan-perubahan. Contoh lihat mufrad, waladun, waladan, waladin. Oh, berarti ini mu'rob, berubah. Beda dengan tasrif yang tadi, huwa, huma, hum, huwa. Selamanya huwa. Tidak pernah mendengar hui. Huwa semuanya. Kenapa? Karena itu kelompok mab. Berarti tugas kita mulai dari sekarang, yang mu'rob ini hafalkan. Yang mabni juga nanti hafalkan. Kalau yang mu'rob, yang masyhur ada 9 di sini plus 1 jadi 10.
1 sampai 5 itu dilihat dari akhiran. Dilihat dari jumlah. Kalau menunjukkan 1 namanya, kalau menunjukkan 2 namanya, kalau menunjukkan banyak, nah jama dibagi 3. Beres yang itu ya. Paling nanti ummahat perhatikan nomor 1 dan nomor 5. Nomor 1 dan nomor 5. Ini bagi yang belum paham, yang belum hafal, ini bisa jadi terjebak di sini. Lihat mufradnya waladun. Lihat ke jamak taksir jadi auladun. Aulad. Kalau selintas, ini kan belum ada tambahan. Waladun dengan auladun. Makanya hafalkan dulu yang mufrad. Hafalkan dulu yang mufrad. Nanti saat dijamakkan, tergantung ya. Apakah masuk ke jamak mudzakkar salim, atau jamak muannas salim, atau jamak taksir. Tergantung nanti. Tergantung nantinya. Tapi biasanya begini. Kalau ada benda-benda yang mati, benda-benda yang tidak berakal, itu menjamakkannya ke nomor 5 ini. Jamak taksir kebanyakan. Berarti tugas ummahat begini. Kalau sudah tahu mufrad, nah harus tahu jamak taksirnya. Biar jangan terjebak seperti ini. Waladun dan auladun. Kan selintas bisa saja yang belum hafal auladun itu mufrad. Bisa saja. Waladun itu jamak taksir bagi yang belum hafal. Makanya tugas pertama itu hafalkan yang mufrad dulu. Nah, nanti saat menemukan dia yang tidak berakal, hampir kebanyakan masuknya itu ke jamak taksir yang tidak berakal. Saya sebutkan 5. Langsung sebutkan bahasa Arabnya apa? Ini apa? Ya buku, betul buku. Kitabun. Langsung jamakkan. Kutubun. Kudunmu ke bahasa Arab tuh mahadza baru ya. Qalamun. Jamaknya aklamun. Kemudian ini. Jangan mejaun. Maktabun. Terus jamaknya makatibu. Sigoh muntahal jumu. Kemudian ini gelasun, kubun, kub, hadza kubun. Jamakkan akwabun. Ada dalam surah apa? Ayat apa? Wa akwabum maudu'ah wa namariqu masfu. Akwab itu berarti gelas-gelas. Kemudian yang ini apa? Air. Maun. Kan dia tidak berakal. Maka tugas kedua adalah tanya jamaknya. Biasanya jamaknya itu ke jamak taksir. Maun jamaknya? Dalam fikih ada Kitabut Toharoh babul miyah. Maun miyahun. Baik. Jamakan langsung. Kitabun, qalamun, kubun, maun, maktabun. Nah, itu yang dimaksud. Kita terus tambahkan dari mufrad langsung ke jamak taksir. Asal yang tidak berakal ya. Asal yang tidak berakal biasanya hampir kebanyakan ke sana. Yang isim yang dia li ghairil akil. Ghairu akilin. Yang tidak berakal. Kalau yang tidak berakal,
Kalau yang tidak berakal, biasanya dari mufrad, biasanya ya, yang ini jamaknya pasti jamak taksir. Yang penting tidak berakal. Kalau yang tidak berakal, jamaknya itu bukan ke jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Hampir kebanyakan. Walaupun nanti ada sebagiannya. Tapi hampir kebanyakan ke jamak taksir. Sedangkan jamak taksir itu harus dihafalkan. Hafalan. Semuanya itu. Jadi tugas kita untuk bab yang ini, dari mufrad ke jamak taksir, tugasnya itu harus dihafal. Dan banyak bertanya. Bukunya ada kamus jamak taksir. Nah, yang itu ya. Nah, itu kamus jamak taksir yang itu. Itu buku. Yang itu. Atau ada buku khusus jamak taksir. Jadi ada buku-buku khusus sekarang itu. Dipermudah sekarang itu. Tapi entah kenapa ya, metode dipermudah, semuanya dipermudah, tapi jadi hara rese. Terbalik ya. Dunia terbalik. Biasanya kita terjebak dengan ingin ini, ingin itu. Biasanya ya. Kita targetnya banyak, ingin ini. Justru misalkan target ini tidak menjadi prioritas. Makanya akan kesana kemari. Gitu. Andaikan targetnya bahasa Arab 1 tahun ke depan mahir, itu akan melakukan perbuatan, pekerjaan, amal gitu yang akan mendukung itu. Kalau saling mendukung tidak apa-apa ya. Belajar bahasa Arab, mendukungnya apa? Belajar tajwid. Nyambung itu. Belajar apalagi online-nya, kosakata dan itu nyambung, itu pas kalau begitu. Tapi biasanya kita sedang belajar bahasa Arab. Setelah belajar bahasa Arab, misal ingin belajar apa ya? Nutu nyambung ya. Matematika misal. Matematika. Kalau bahasa Inggris masih nyambung. Bahasa itu masih nyambung. Kalau ummahat ada kemampuan bahasa apapun bahasanya dan tahu gramatika bahasanya, itu akan disandingkan dengan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab begini, bahasa Inggris begitu gitu. Memang boleh seperti itu. Tapi kalau yang tidak nyambung itu kita terlalu banyak di situ ya. Kembali ke sini. Kalau ada isim mufrad dan dia ghair akil, tidak berakal, maka ada kemungkinan besar saat dia ingin dijamakkan masuk ke jamak taksir, masuk ke jamak taksir. Contohnya yang 5 tadi ya. Contohnya yang 5 yang tadi. Ini terjemahkan. Dinding. Jidarun. Dinding. Kan dia ghair akil. Ada kemungkinan besar saat jim itu jamaknya bukan ke mudzakkar salim, bukan ke muannats salim. Kemungkinan besar ke jamak. Nah, apa jamaknya? Ini memang hafalan. Oh, di situ ada tidak? Hah? Oh, berarti kurang tuh. Kurang tebal. Itu kamus yang padahal dinding sudah biasa ya. Judurun. Dari mana? Ini tidak sembarang. Memang ini dari hafalan. Judurun. Nah, ya, apa tembok di situ? Jamannya? Nah, akan tahu judurun, tembok atau dinding, itu kalau kita sering baca Quran, 2 saja, sering baca Quran, sering baca hadis. Dengan terjemah tentunya, baca Quran, ataupun kalaupun tidak terjemah, bisa saja kita baca-baca itu, teringat, oh itu kemungkinan, karena biasanya dari mufrad ke jamak itu tidak semuanya hilang. Biasanya 3 huruf tetap ada biasanya. Contoh tadi, ini apa tadi? Mufradnya dulu, qalamun, qaf, lam, mim. Saat dijamakkan, tuh masih ada, qaf masih ada, tidak hilang.
3 huruf itu masih ada. Masih ada. Biasanya masih ada begitu ya. Meja tadi apa meja? Maktabun. Minimal 3 ada. Maktabun. Jamaknya? Tuh, semuanya masih ada. Hanya berubah. Berubah, ada tambahan, ada pengurangan. Ini jangan ditanwin. Makatibu. A, I, U. Masih ingat? Ini isim goir mun. Alasannya apa? Sigoh muntahal jumu. Sigoh muntahal jumu. Kalau ini biasa. Nah, ini contoh saja. Jadi ummahat mau tidak mau harus ketika menghafalkan satu kata yang ini ternyata goir akil, sudah saja saat itu juga tanyakan jamak taksirnya. Ya, tanyakan jamak taksir. Taksir itu pecah. Kasaro pecah. Kenapa disebut pecah? Karena pecah tuh. Maktabun, harokatnya lihat. Maktabun tuh kan pecah. Jidarun pecah. Qalamun pecah. Maka disebut taksir. Kalau tidak pecah namanya selamat. Maka kita sebut salim. Salim. Kenapa disebut salim? Karena dia selamat. Selamat dari apa? Dari bentuk. Bukan dari bencana ya. Contohnya kalau yang selamat itu muslimun. Jamakkan. Muslimuna atau muslimina. Kan selamat. Selamat apanya? Musli, tetap musli. Disebut salim. Sekarang muslimatun, seorang muslimah. Jamakkan. Tuh, ini kan selamat. Muslimatun atau muslimatin. Berarti ini selamat. Musli. Beda dengan ini tidak selamat, maka disebut taksir. So, istilah taksir atau salim itu di situ. Kalau selamat atau salim antara jama' mudzakkar atau jama' muannats salim. Kalau taksir memang rusak semuanya. Dari sini bertambah, dari sini berkurang tuh. Jidarun asalnya 4 huruf. Judurun jadi 3 huruf. Qalamun 3 huruf, ini bertambah jadi 5 huruf. Qalamun jadi aqlamun banyak. Masing-masing beda ya. Makanya sering kita tegaskan untuk jamak taksir itu cukup dihafal. Hafalkan saja. Tanyakan ya. Baik, yang 5 ini ada pertanyaan? Keenam. Al-asma'ul khomsah. Berarti ini khusus. Asma'ul khomsah itu isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5. Berarti ini cukup hafalkan saja. Yang 5 sebutkan. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu ilmin. Diulang. Abuka, akhuka, hamuka, fuka dzu ilmin. Satu lagi. Abuka, akhuka, hamuka, fuka dzu ilmin. Kanya nanti boleh hilangkan, ganti dengan yang lain. Ilmin hilangkan, ganti dengan yang lain. Nanti ada tanda-tandanya di mana pernah kita jelaskan kalau abuka marfu, tanda rofanya dengan wawu. Abaka mansub, tanda nasabnya dengan alif. Abika majrur, tanda jarnya dengan ya. Kenapa 3 itu? Karena asmaul khomsah, fi'il isim-isim yang 5. Itu yang ke-6. Ke-7 apa? Nah, itu lewat-lewat, jangan itu dulu. Yang paling bawah. Tulis yang 9 coret
ganti jadi 7. Al ismul ladzi la yansharif kan 9. Nah, coret ganti dengan 7. Ganti dengan 7. Yang maksur ganti 7 ya. 7 coret ganti dengan 8. Mankus 8 coret jadi 9. Nanti dijelaskan. Yang 6 asmaul khamsah. 7 isim alladzi la yansharif. 8 al-maksur. 9 al-mankus. 10 tulis di bawah. 10 isim al-mudhafu ila ya'il mutakallim atau makhtum bisa. Al-ismul mudhafu diidofahkan ila ke ya'il mutakallim. Contohnya baiti, contohnya itu. Ini nomor 10. Baiti. Baiti itu masuk ke isim yang diidofahkan ke ya mutakalim. Bahasa Arabnya al-ismu al-mudhafu ila ya'il mutakalim. Contohnya baiti. Semuanya muqaddarah ya. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Yang muqaddarah sudah dibahas belum? Sudah kan ya? Nanduka emut keneh teh. Nanti dipraktek sebetulnya akan terus ini lagi. Makanya di sela-sela kita akan coba untuk membahas di kajian turosnya sedikit-sedikit. Satu paragraf kita baca. Untuk praktek ini. Jadi yang ke-10 al-ismul mudhafu ila ya'il mutakallim. Isim yang diidofahkan, idofah itu disandarkan. Isim yang diidofahkan ke ya mutakallim. Ya mutakallim domir apa? Ana. Makanya baiti. Itu nomor 10. Hadza baiti. Gunakan yang itu contohnya. Ja'a atau hadza. Hadza baiti. Terus ra'aitu baiti atau apa? Baiti. Kemudian marartu bi baiti. Semua begini. Tapi ini semua masuk ke ini ya. Isim yang diidofahkan ke ya mutakalim. Ini dhammah muqaddarah. Yang ini fathah muqaddarah. Kalau yang ini kasrah muqaddar. Dikira-kira muqaddarah itu. Ada tapi tidak. Itu contoh ya. Nah, yang 10 isim ini masuk ke yang mu'rab. Silakan dimurojaah kembali. Ini tugasnya ya. Murojaah 10 isim ini dengan menggunakan hadza atau ja'a, hadara, tambah ra'aitu, tambah marartu bi. Silakan dimurojaah di rumah. Kalau nanti ada pertanyaan, nanti tanyakan saja di grup. Silakan ya. Insya Allah dijawab. Untuk yang isim yang 10 ini masuk kelompok isim yang mu'rab, isim yang berubah.
Paling yang harus diperhatikan nanti oleh ummahat yang nomor 7. Paling itu ya, perdalam lagi. Yang 7 apa? Isim alladzi la yansorib. Isim ghair munsorib itu. Silakan perdalam yang itu ya. Perdalam karena kemarin lamanya di situ. Nah, sekarang kita masuk ke isim yang mabni. Itu yang mu'rab semuanya ya, yang 9 itu. Jadi 1 sampai 5 itu tentang isim dilihat dari jumlah. Isim dilihat dari jumlah, dari mufrad, musanna, jama mudzakkar salim, jama muannats salim, jama taksir. Kemudian yang keenamnya apa? Asmaul khamsah, ketujuh isim alladzi la yansharif. Nah, 8, 9, 10 kenapa disimpan di akhir? Maksur, mankus, dan isim mudhof ila ya'il mutakalim kenapa disimpan di akhir? Karena semuanya muqaddar. Jadi i'rab itu ada yang zahirah, ada yang muqaddar. Yang di awal-awal tuh zahirah kelihatan semuanya. Tapi ingat selalu asal tanda rofa doma, asal tanda nasab fathah, asal tanda jar kasroh, asal tanda jazm sukun, itu asal. Nah, kalau tadi disebutkan musanna, jama sampai yang tadi disebutkan itu bukan asal, itu adalah cabangnya. Cabangnya mengganti yang tadi. Makanya dimungkinkan yang 10 ini ya. Minimal istilah dulu ya. Istilah dulu ini asmaul khamsah. Jadi terbayang yang mu'rab yang itu. Biar nanti saat kita mengi'rab Al-Quran, kita akan mudah, kita paham itu semua. Maka ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke halaman 40, isim yang mabni. Kalau yang saya 39, yang itu 40. Isim-isim yang mabni. Setelah beres ini masih dalam kata ya, belum ke yang lain. Baru ke fi'il lah. Fi'il kan sudah dibahas, bisa nanti dilewat. Tentang bab fi'il, paling nanti fokus di fi'il mudhari, fokus yang itu saja. Nanti akan ada huruf nasab, masuk lagi huruf jazm, isim sudah beres, fi'il sudah beres. Kemudian pasti nanti masuk ke kalimat. Nah, itu mulai startnya di situ. Ini masih muqaddimah. Muqaddimah dalam memahami kata. Kan ini disebut satu-satu. Mufrad, musanna, ini kan masih muqaddimah. Yang jelasnya nanti ketika dirangkai ke dalam kalimat. Nah, mulai di situ startnya. Tapi kalau muqaddimah yang ini tidak tahu isim, tidak tahu fi'il, tidak tahu haraf, wah nanti sulit kesananya. Kan nanti ada istilah nanti fa'il, kemudian maf'ul bi, ada yang lain. Nah, itu sudah masuk ke wilayah itu. Jadi ini lalui dulu yang ini, nanti saat masuk ke isim yang marfu, oh berarti sudah masuk ke kalimat. Ini masih kata, masih merangkai yang ini. Nah, sebagai gambaran yang isim mabni, sebutkan di sini, lihat kita rinci, kita globalkan dulu. Yang pertama lihat halaman 39 atau 40. Yang pertama apa? Isim dhamir, ismud dhamir, hamzahnya coret. Kalau di saya masih ada, kalau yang baru entah. Isim dhamir. Maju berikutnya, kedua apa? Ismul isyarah. Ismu isnya itu coret. Kalau isyarah jangan.
kata isim itu dia hamzahnya wasol, bukan qat'i, tapi wasol. Jadi tidak boleh ada hamzah itu. Ketiga apa? Isim mausul. Nah, itu coret juga al-ismu, isim mausul. Keempat, ismul istifham. Dua-duanya coret. Ismu dengan istifham sama, itu tidak boleh. Ismul istifham dua-duanya coret. Hamzahnya. Hamzahnya coret. Satu isim domir, dua isim isyarah, tiga isim mausul, empat isim istifham. Baru kelima apa? Isim syarat. Ismu syartiyah, i-nya juga harus dibuang, coret. Berarti ada berapa menurut kitab yang ini? Ada 5. Ada 5 isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni itu ada 5. Kalau diperhatikan, ini mabni, tidak berubah. Isim-isim yang mabni, isim yang tidak pernah berubah, itu ada 5 menurut kitab yang ini. Yang pertama, ismud domir. Yang kedua, ismul isyarah. Yang ketiga, isim mausul. Isim mausul. Yang keempat, ismul istifham. Istifham. Terakhir, ismu syarti, isim syarat. Ini isim yang mabni ya. Isim yang mabni. Ada 5. Nah, kalau diperhatikan di sini, sebetulnya harus didalami terus nantinya ya. Tapi di situ cukup dikenalkan saja dulu. Isim domir, kata ganti. Isim isyarah, kata tunjuk. Isim mausul, kata sambung. Isim istifham, kata tanya. Isim syarat, isim syarat saja. Isim syarat. Isim syarat. Kalau diperhatikan, biar mudah dihafalkan, isim domir D, isim isyarah I, isim mausul M, isim istifham I lagi, isim syarat S. Dimish pakai sya. Dimish. Ini isim yang mabni, kumpul dalam ucapan dimish. Isim yang mabni, isim ya. Isim yang mabni itu terkumpul dalam ucapan dimish. Dalam ucapannya, tapi nanti sebut satu-satu ya. 1, isim domir. 2, isim isyarah. 3, isim mausul. 4, isim istifham. 5, isim syarat. Ingat, istifham itu dekatkan dengan syarat. Karena dua-duanya sama. Nomor 4 dan nomor 5 gabungkan. Jadi jangan istifham di atas. Yang ini jangan. Nah, ini untuk kita nanti perdalam berikutnya ya. Jadi kalau dilihat dari yang ini, berarti yang mabni itu yang dimish. Isim yang dimish ini. Isim yang mabni ini, yang 5 ini. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat. Ini isim yang mabni. Sekarang, dulu kita belajar isim yang ma'rifah dan nakiroh. Isim ma'rifah dan nakiroh. Isim ma'rifah ada rumusnya. Apa? Rumusnya isim ma'rifah. Rumus yang 7 isim. Sudah belum? Sudah. Daim. Daim al mumun. Daim al atau belum?
Mun. Sudah belum? 7. Ini 7 isim ma'rifah. Isim yang ma'rifah. Ma'rifah itu sudah dikenal. Lihat, D isim, ya buka lagi para rimbonnya ya. D isim domir, A alam, I isyarah. Terus M mausul. Kan ada tuh 3 yang pertama ada alif lam, M mudofkan ke yang 5 ini, yang 5 di atas. Mudofkan ke salah satu dari 5 yang ini. Terakhir munada. Jadi isim ma'rifah itu domir rumusnya daim al mumun. Sedangkan isim yang mabni dimish. Dimish itu bedakan. Karena rumus ini penting juga ya untuk lebih menghafalkan lebih mudah lagi. Berarti nanti isim domir ya dia isim mabni dan juga dia isim ma'rifah karena masuk ke daim al mumun. Kalau yang isim mabni yang dimish yang ini ya. Berarti yang ma'rifah itu yang 7 itu isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, alif lam, mudofkan ke yang 5 di atas ini, munada maksudah. Ini yang dimaksud dengan yang ma'rifah. Kemudian yang ini tambahan lagi dimish. Nah, Jumat depan kita akan tamatkan ini, tapi syaratnya dibaca dulu. Jadi PR-nya baca dulu yang 5 ini. Baca saja. Mau paham, mau belum, silakan baca saja. Apa yang dimaksud dengan domir, isyarah, mausul, istifham, dan syarat. Kalau sudah paham yang ini, ketika nanti kita terangkan, insya Allah tidak akan terlalu sulit. Walaupun dalam kajian memang satu-satu. Tapi kan domir sudah kita bahas di yang bagan yang ini disorot. Semuanya sudah dibahas. Paling nanti nama isim isyarah, kata tunjuk, cara menunjukkan ada nanti. Silakan pokoknya baca-baca dulu yang ini oleh ummahat, semuanya baca. Nanti kita akan coba, kalau bisa beres dalam satu pertemuan, alhamdulillah. Tapi kalau belum, sabar ya. Kalau belum ini ternyata cuma satu saja, isim domir, sabar saja. Tapi kalau kira-kira bisa dipercepat, ya silakan kita percepat yang ini. Nanti dilihat dulu saja ya. Nanti kalau sudah dibaca, kemudian faham, ya tinggal kita bereskan dimish yang ini. Ini isim sudah beres berarti. Karena isim itu hanya 2. Isim mu'rob dan isim mabni. Beres isim ke fi'il. Sudah itu baru ke kalimat sempurna. Di situ mulai startnya kalimat sempurna. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Gambaran umumnya ini saja dulu. Kisi-kisinya dulu kan. Petanya dulu. Jadi isim yang mu'rob ada 10 yang kemarin. Isim yang mabni ada 5. Ini dulu, jangan kemana-mana dulu gitu ya. Jangan kemana-mana dulu. Jadi fokus dulu yang ini. Oh ini yang mabni. Ini mabni. Walaupun nanti ada pengecualian. Ini mabni. Dan ternyata kan harus tahu isim domir. Yang mana saja domir. Berarti ada hafalan. Huwa, huma, hum. Terus iyahu, iyahuma, iyahunna. Dan lain sebagainya. Ini domir. Isim isyarah. Kata tunjuk. Ini, itu. Nah itu kan ada dalam bahasa Arabnya. Ini juga nanti kita hafalkan. Tapi untuk PR-nya bukan menghafal, tapi membaca. Ingat ya, membaca. Tolong langsung menghafal kalau belum membaca. Baca dulu. Pokoknya baca dulu. Pokoknya ya, PR-nya. Isim mausul apa? Kata sambung. Yang masyhur itu alladzi dan kawan-kawan. Kan kita sering mendengar alladzi.
Qul a'udzu birabbin nas, nanti alladzi yuwas. Tuh, berarti masuk ke isim mausul. Mabni mu'rab. Berarti semua isim ini wajib dihafal nantinya. Nanti, tenang ya. Nantinya. Sekarang paham dulu. Oh, paham begini. Nanti kita dihafalkan bareng-bareng. Karena kan membaca Quran itu saat mendapatkan isim yang 5 ini kan sudah paham. Oh, ini wilayahnya adalah isim. Kenapa? Ini isim istifham. Misalkan ada ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ada ayyi itu istifham. Nah, nanti diteruskan lagi. Man rabbuka. Man itu istifham. Karena kita sudah hafal. Yang ini semua hafal. Nah, itulah lumayan apanya? Harus menghafal jenis-jenis yang ini. Kalau domir insya Allah sudah hafal yang tadi kan. Huwa humahum teruskan. Iyahu iyahuma teruskan. Isim muttasil dengan domir muttasil dengan isim. Baituhu, baitahu, baitihi. Hu di sini kan domir. Mabni mu'rob. Mabni selamanya baitihi. Selamanya baituhu. Karena sudah ada di wilayah isim mab. Jadi tinggal masuk-masukan. Kalau dalam puzzle itu sudah ada itu. Tinggal masuk-masukan. Kan masih bingung teh masukannya ke mana itu gitu. Itu saja. Harus ada yang mengarahkan. PR-nya ini ya untuk nahu, hafalkan dulu istilah yang ini dimis, isim yang mabni, hafalkan istilahnya saja. Kedua, baca yang ini dari halaman, ya itulah sampai halaman itu ya. Silahkan. Gunakan yang, karena bukunya baru, berarti kita gunakan yang halaman yang buku yang baru ya. Halaman berapa itu? 40 sampai 45. 40, 45. Ya lumayan, sehari satu halaman lah ya. Baca saja. Silakan baca, insya Allah nanti kita kembangkan untuk di pertemuan Jumat depan. Baik, sebelum ditutup, ada waktu, silakan 3 menit. Ada yang mau ditanyakan? Sabar ya belajar ini ya. Sabar. Harus dengan ada kesabaran dan keistiqomahan. Baik, kalau tidak ada cukup sampai di sini. Alhamdulillah diberikan lagi ke MC. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.